Tapi nanti setelah mulai. Oke, oke, siap. Ya, silakan Pak Arsil untuk dipandu teman-teman. Saya monitor ya, dan nanti di akhir nanti ditutup saja langsung oleh Pak Arsil ya. Saya karena ini saya lagi mobile, tapi saya tetap monitor. Baik. Oke, silakan Pak Arsil. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, saya ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat Pak. Insya Allah. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zainal Abidin, SIP M.Hum, sudah memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, sharing session bersama teman-teman mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka, ya, atau UT. Kedua, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena pagi hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan dan kita berkesempatan untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Meskipun seyogyanya ini adalah hari libur, teman-teman. Namun bagi pelajar, utamanya mahasiswa, itu tidak mengenal yang namanya hari libur. Jadi meskipun di weekday dan weekend, seyogyanya sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kita memanfaatkan semaksimal mungkin kita punya waktu untuk selalu belajar, baik itu offline ataupun dengan online. Kemudian sebelum saya berbicara lebih lanjut, mungkin alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman mahasiswa semua, nama lengkap saya Arsyil Tahir, SIP MIP. Boleh disapa Pak Arsyil saja. Asal saya dari Makassar, kemudian saya juga merupakan alumni S1 dan S2 Ilmu Perpustakaan di UIN Alauddin Makassar. S1 saya selesai di tahun 2021. Kemudian S2-nya selesai di tahun 2023. Jadi masih boleh dibilang masih fresh graduate juga. Kemudian saat ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, saya merupakan praktisi di perpustakaan. Artinya saya juga adalah pustakawan yang bekerja di perpustakaan. Mungkin sama seperti kebanyakan teman-teman mahasiswa di sini. Sama-sama praktisi, sama-sama pustakawan. Jadi di sini mungkin kita lebih berbagi pengalaman saja, sharing session saja nantinya. Kemudian saat ini saya ditempatkan di salah satu sekolah di Makassar, mengabdi di salah satu sekolah di Makassar, di Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Mega Rezeki Makassar. Mungkin ada yang pernah dengar nama sekolahnya. Kemudian sedikit bercerita, di tempat kami kegiatan literasi sangat disupport oleh kami punya pimpinan, sehingga hampir semua kegiatan kepustakawanan yang dicanangkan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi dan daerah itu kami ikuti. Nah, misalnya seperti beberapa hari yang lalu ada resensi buku tingkat provinsi, kemudian ada workshop kepenulisan, lokakarya, dan program-program literasi lainnya, itu kami ikuti semua. Nah, mungkin di antara teman-teman mahasiswa juga ada yang mengabdi di perpustakaan, atau mungkin bahkan sudah lebih lama mengabdi di perpustakaan, sudah lebih lama jadi praktisi. Baru kemudian mungkin ada yang ingin memperdalam keilmuannya di bidang kepustakawanan, lalu ambil kuliah di UT. Biasanya seperti itu, Bapak Ibu ya. Baik, jadi
Di sini saya hanya lebih kepada sharing session saja pada teman-teman mahasiswa dalam hal ini terkait dengan instalasi SLIMS dan bagaimana implementasinya. Izin teman-teman, saya mau share screen. Izin, apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Bapak. Ya, sudah. Tidak ya? Sudah, Pak. Duduk. Duduk. Ya, baik. Duduk. Duduk yang betul. Baik, teman-teman mahasiswa semua, berbicara instalasi dan implementasi SLIMS, berarti kita berbicara tentang digitalisasi perpustakaan. Nah, saya pindah ke slide berikutnya. Nah, perpustakaan saat ini telah mengalami yang namanya transformasi. Mungkin teman-teman sudah mendengar istilah ini, transformasi. Jadi mulai dari konsep konvensional, kemudian konsep hibrida, dan juga ada konsep digital. Nah, yang mana konsep konvensional? Konsep konvensional adalah di mana semua sistem pengelolaan dan juga administrasi yang ada di perpustakaan itu masih bersifat manual. Sirkulasinya manual, katalognya manual, administrasinya, semuanya serba manual. Nah, kemudian perpustakaan mengadopsi teknologi informasi. Nah, lahirlah konsep hibrida, yaitu di mana bahan pustakanya mungkin kebanyakan cetak, tapi pengelolaannya sudah memanfaatkan teknologi, sudah berbentuk digital. Nah, salah satunya dengan pemanfaatan aplikasi SLIMS. Nah, kemudian perlahan saat ini beberapa perpustakaan sudah ada yang sepenuhnya digital. Koleksinya digital, lingkupnya digital, 100% berbentuk digital. Itu proses transisi atau proses transformasi perpustakaan. Nah, saat ini kalau kita di Indonesia berada di posisi hibrida. Mungkin di tempat teman-teman mahasiswa juga seperti itu. Koleksi kita masih belum bisa terlepas sepenuhnya dari yang namanya koleksi cetak. Tapi kita sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi. Salah satunya adalah sistem informasi otomasi perpustakaan, yaitu SLIMS. Nah, teman-teman mahasiswa semua, kira-kira mengapa perpustakaan perlu bertransformasi? Ini penting. Ya. Kenapa perpustakaan perlu bertransformasi? Yang pertama, karena perpustakaan membutuhkan yang namanya adaptasi. Adaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Kalau perpustakaan tidak beradaptasi, boleh jadi perpustakaan akan tertinggal. Minat kunjungnya akan menurun. Nah, secara di saat yang sama mungkin minat baca masyarakat juga akan menurun. Maka tantangan kita saat ini adalah harus beradaptasi dengan teknologi informasi. Nah, yang kedua, kenapa perpustakaan harus bertransformasi adalah untuk meningkatkan akses dan jangkauan informasi. Jadi dengan adanya teknologi informasi di perpustakaan, jangkauan untuk menyebarkan kita punya informasi itu jauh lebih efisien, jauh lebih luas, dan aksesnya tidak terbatas. Jadi selain meningkatkan efisiensi juga akan meningkatkan kualitas layanan. Dan tentunya ini yang paling penting juga, mungkin di sekolah-sekolah di perguruan tinggi, menyesuaikan dengan perilaku pemustaka. Nah, pemustaka kita sekarang, siswa, mahasiswa,
itu cenderung dengan gawai, dengan gadget, dengan HP, handphone, tabletnya mereka, sehingga kita harus menyesuaikan dengan perilaku pemustaka. Salah satunya adalah mengadopsi teknologi informasi masuk di perpustakaan. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting juga, teman-teman mahasiswa, adalah untuk mendukung kerjasama dan kolaborasi antar perpustakaan. Kalau kita pertahankan kita punya perpustakaan di konsep konvensional, maka sulit kita untuk berkolaborasi. Nah, perlu ada teknologi informasi kita adopsi masuk ke dalam perpustakaan. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana perpustakaan bertransformasi? Gimana sih caranya supaya kita punya perpustakaan ini ikut bertransformasi? Nah, yang pertama, pengelola perpustakaan harus melek terhadap teknologi. Jadi, sebagai pustakawan, kita harus melek terhadap teknologi. Tidak boleh anti teknologi. Maka kita bukan hanya belajar tentang kepustakawanan, baik itu di katalogisasi, klasifikasi, manajemen, kita juga harus melek terhadap teknologi, karena ini tidak bisa terlepas satu sama lain. Kemudian, bagaimanapun kita harus mengadopsi teknologi masuk ke dalam perpustakaan. Nah, sehingga salah satu skill yang sangat dibutuhkan hari ini oleh pustakawan adalah menguasai aplikasi otomasi perpustakaan. Nah, teman-teman mahasiswa boleh dilihat saat ini di Indonesia khususnya ada 2 aplikasi otomasi perpustakaan yang banyak digunakan, yaitu ada SLIMS, Senayan Library Management System, dan yang kedua ada InListLite, Integrated Library System. Nah, SLIMS hari ini akan kita bahas. Jadi SLIMS ini kenapa banyak digunakan di berbagai perpustakaan itu karena paling populer di Indonesia dan juga penggunaannya memang mudah, kemudian ringan, dan juga komunitasnya besar. Jadi ketika ada problem atau permasalahan di dalam melakukan pengelolaan atau pengoperasian SLIMS, kita punya banyak sumber informasi. Kenapa? Karena komunitasnya memang besar. Ada grup-grup Telegramnya, di WhatsApp, dan lain sebagainya. Jadi banyak sumber yang bisa kita temukan untuk berbagi informasi terkait dengan SLIMS. Berbeda dengan InListLite. InListLite meskipun dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional RI dan juga dipakai oleh Perpusnas, serta beberapa perpustakaan provinsi dan daerah itu mereka menggunakan InListLite. Mungkin memang ada arahan dari atas untuk menggunakan ini. Meskipun ini produk lokal, namun karena penggunaannya yang sedikit lebih rumit, kemudian lebih berat, baik dari segi software dan penyimpanan di hardware, itu mempengaruhi, sehingga lebih banyak hari ini teman-teman pustakawan itu menggunakan SLIMS di perpustakaannya, termasuk di tempat saya sendiri juga masih menggunakan atau tetap menggunakan SLIMS 9 bulian. Baik, teman-teman mahasiswa semua, jadi hari ini kita akan berbicara bagaimana instalasi, bagaimana proses, bagaimana tahap melakukan instalasi SLIMS. Mungkin di antara teman-teman mahasiswa sudah ada yang berhasil, juga mungkin masih ada yang terkendala untuk melakukan penginstalan secara SLIMS. Mungkin sebentar kita akan berbagi secara teknis di lapangan. Nah, kemudian apa yang perlu disediakan atau media apa yang perlu disiapkan sebelum melakukan tahap
atau instalasi Slims, yang pertama tentu harus ada perangkat laptop atau komputer, dan yang kedua adalah jaringan. Jadi ini komponen hardware yang penting, yaitu laptop atau komputer, kemudian eh, jaringan, dan yang ketiga tentu harus ada softwarenya, yaitu ada Slims yang terbaru itu Slims 9 bulan. Nah, yang terbaru sudah ada versi portable-nya. Slim 9 bulan itu sudah ada versi portable-nya. Jadi dia sudah tidak menggunakan aplikasi lain untuk mengaktifkan Slims. Tidak perlu lagi exam. Saya sudah baca-baca beberapa tugas dari teman-teman mahasiswa itu masih menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu exam. Sebenarnya itu adalah cara install Slims versi lama, dan itu sedikit lebih rumit dibanding dengan portable. Nah, sekarang sudah ada Slim 9 bulan versi portable-nya tanpa ada exam, dan instalasinya sudah jauh lebih mudah. Kalau dari tugas-tugasnya teman-teman mahasiswa itu hampir semua masih menggunakan cara lama, yaitu dengan install Slims pakai exam. Nah, ini saya mau berbagi cara atau tahap instalasi Slims yang versi portable. Jadi lebih mudah dan tanpa aplikasi pihak kedua atau ketiga. Nah, mungkin saya akan memberikan simulasi. Simulasinya ini dari hasil screenshot. Sebentar saya akan simulasikan langsung supaya teman-teman mahasiswa bisa lebih paham. Untuk menginstal aplikasinya, yang pertama setelah kita punya laptop atau komputer sudah tersedia, kemudian jaringan sudah tersedia, maka yang selanjutnya adalah menginstal atau mendownload Slim 9 bulan versi portable. Nah, untuk downloadnya itu mungkin teman-teman mahasiswa sudah tahu, itu ada di website https://slims.web.id. Bisa dilihat di layar. Nah, ketika sudah masuk di halaman websitenya, teman-teman mahasiswa bisa scroll ke bawah. Nah, nanti di bagian bawah itu ada beberapa file yang bisa di-download. Nah, ini yang kita download ini ada dua. Ada dua pilihan ya, ada 32 bit dan ada 64 bit. Nah, di sini kita harus pastikan terlebih dahulu kita punya perangkat komputer laptop itu versi bitnya berapa. Jadi kalau laptop atau komputernya 32 bit, kita download file Slims-nya yang 32 bit juga. Kalau versi laptopnya 64 bit, kita juga download yang file 64 bit. Jadi jangan bertukar karena itu akan mempengaruhi nanti pada saat dilakukan penginstalan. Selanjutnya setelah di-download seperti ini teman-teman mahasiswa tampilannya ketika download. Ukurannya itu kurang lebih 244 MB. Jadi kecepatan downloadnya ini tergantung kepada jaringannya teman-teman. Nah, saya kembali. Jadi di sini sudah ada keterangan portable Slims. Nah, portable ini maksudnya dia sudah tidak pakai exam lagi. Jadi installnya hanya cukup satu software, tidak perlu lagi pakai exam. Nah, hanya file yang zip ini saja. Nah, setelah terdownload, masuk di folder folder download.
seperti ini. Kemudian diekstrak karena filenya berbentuk zip. Nanti boleh diklik kanan, kemudian diekstrak filenya ke folder biasa. Nah, di samping file zip ini sudah ada folder biasanya. Nah, setelah dilakukan ekstrak, nah, tampilannya di dalam filenya, di dalam folder itu ada folder AMD64. Kalau yang bit komputernya 32, berarti nanti AMD 32. Ini tergantung bitnya komputer teman-teman. Tapi biasanya kebanyakan laptop atau komputer sekarang itu 64 bit. Kemudian setelah masuk di foldernya, tampilannya seperti ini. Nah, nanti di dalam dua file ada namanya httpd.bat dan mariadb.bat yang ada logo-logo ini, Rigil. Yang dua file ini tuh nanti diklik. Nah, ketika diklik dua-duanya munculnya akan seperti ini. Nah, program ini yang seperti coding-coding ini itu penggantinya exam. Jadi di Slims versi portable, karena sudah tidak menggunakan database atau exam sebagai database, dia punya program sendiri di dalam untuk jadi database-nya. Jadi lebih mudah ini. Kalau pakai exam cenderung ribet karena menambah lagi penyimpanan. Kemudian belum lagi aktivasinya, konfigurasinya. Nah, sekarang sudah jauh lebih mudah. Jadi ada perkembangan di versi Slims terbaru. Nah, setelah itu, setelah aktif yang dua file ini yang berbentuk coding, itu sudah bisa langsung buka software Chrome-nya dan tinggal diketik localhost /28089 kemudian enter. Nanti filenya ini boleh saya bagi ke grup supaya bisa dipelajari nanti di perpustakaannya teman-teman atau di tempatnya teman-teman. Nah, ketika diklik ini, dia akan langsung berhasil installnya. Jadi mudah sekali teman-teman. Hanya beberapa tahap kita sudah berhasil masuk di penginstalannya. Tidak serumit kalau kita menggunakan aplikasi exam. Nah, setelah tampilannya seperti ini, berarti kita sudah berhasil masuk atau berhasil menginstal Slims-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman login. Di halaman login ada di sudut kanan atas. Mungkin sebentar saya akan simulasi secara langsung supaya teman-teman mahasiswa bisa lebih paham. Tinggal memasukkan nama akun dan juga kata sandinya. Secara umum, kalau pertama kali diinstal, nama akunnya itu admin dan kata sandinya juga admin. Jadi semuanya sama. Nah, nanti ketika masuk baru bisa dimodifikasi, diubah kata sandinya. Nah, dia langsung ini, Slims-nya berhasil dan siap dimodifikasi dan juga siap untuk dioperasikan. Jadi mudah, saya kira tidak ada yang tidak bisa. Apalagi kita sebagai pustakawan melek teknologi, saya kira kita bisa semua bisa untuk install Slims-nya. Apalagi sudah versi portable, jadi jauh lebih mudah. Nah, apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam Slims? Yang pertama ada OPAC. OPAC itu Online Public Access Catalog. Jadi dia seperti halaman Google untuk mencari letak atau koleksi apa saja yang ada di kita punya perpustakaan. Kemudian tentunya bagaimana memanajemen atau memanage koleksi di perpustakaan, manajemen keanggotaan, dan juga memudahkan dalam proses sirkulasi atau proses peminjaman dan pengembalian buku ataupun koleksi. Dan yang paling penting juga itu memudahkan dalam penyusunan pelaporan. Jadi kita bisa print out
hasil laporan kita dalam bentuk statistik, yaitu terekam dengan memanfaatkan atau dengan SLIMS itu. Jadi saya kira ini skill yang harus kita jadikan skill basic, tentunya sebagai pustakawan ataupun calon pustakawan. Kemampuan basic seperti ini harus kita punya. Apalagi sekarang sudah versi portable. Nah, saya mau simulasi langsung supaya teman-teman bisa lebih paham. Baik, Bapak Ibu, sudah muncul ya? Ya, sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oke. Jadi saya coba simulasi langsung. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, juga ada yang belum. Kita tidak apa-apa dari awal saja. Yang pertama, untuk install atau untuk download aplikasinya, tentunya buka halaman dulu, boleh di Chrome, boleh Microsoft Edge, boleh Mozilla Firefox, tapi yang paling bagus itu biasanya yang paling lancar kalau kita gunakan Chrome ya. Jadi tinggal ketik SLIMS. Nah, biasanya muncul di paling atas. SLIMS, Senayan Library Management System. Nah, kita klik yang paling atas. Kelihatan Bapak Ibu di layar? Kelihatan, Pak. Selanjutnya, sudah masuk di halaman ini, di halamannya SLIMS. Tinggal geser ke bawah. Nah, di bagian bawah ada dua pilihan. Jadi ini sudah versi portable, teman-teman. Kalau kita akses sekarang sudah versi portable. Ada dua pilihan, ada 32 bit dan ada 64 bit. Kebetulan saya punya laptop, punya komputer itu 64 bit. Jadi tinggal diklik yang versi 64 bitnya. Ketika diklik, itu terdownload secara otomatis. Ada 244 MB. Kecepatannya tergantung jaringannya teman-teman mahasiswa. Nah, kita anggap sudah terdownload. Ketika sudah terdownload, kita masuk ke folder download di komputer. Tampilannya akan seperti ini. Jadi dia berbentuk file zip. Berbentuk file zip. Nah, ini tidak bisa kita langsung buka, harus diekstrak dulu. Jadi klik kanan, kemudian extract here. Boleh ditekan seperti ini. Foldernya nggak muncul, Pak. Ya, tidak muncul ya? Oh, ya, sorry. Sudah muncul. Sudah muncul ya? Pak, sudah, Pak. File yang tadi sudah di-download, kan filenya zip seperti ini. Belum, Pak. Kelihatan di layar, teman-teman? Sudah. Terlihat, Pak. Nah, ini file yang sudah kita download tadi di
di Chrome. Itu kemudian selanjutnya diekstrak. Klik kanan, kemudian ekstrak here. Ya kan seperti ini. Proses ekstraknya biasanya lumayan lama. Tergantung komputernya, spesifikasi komputernya. Kita anggap sudah terekstrak. Nah, ketika sudah terekstrak, dia akan berubah seperti ini. Jadi dari file zip menjadi folder biasa setelah diekstrak. Nah, file folder biasanya ini bisa diklik 2 kali. Kemudian ada folder namanya AMD64, diklik lagi. Kemudian di sini ada beberapa file. Nah, kita klik yang httpd.bat. Tinggal diklik 2 kali saja. Tampilannya seperti ini. Kemudian di minimize. Nah, selanjutnya file yang di sebelahnya lagi, mariadb.bat, dilakukan cara yang sama. Jadi ini penggantinya exam. Kita sudah tidak pakai exam lagi, tidak download aplikasi exam lagi. Kalau di tugas-tugasnya teman-teman mahasiswa saya review semua itu masih menggunakan exam. Sebenarnya boleh, tapi itu cara lama dan lebih lama proses penginstalannya. Nah, ini versi portable lebih mudah, lebih cepat juga. Kita minimize. Nah, setelah 2 file ini sudah kita buka seperti tadi, muncul seperti ini. Selanjutnya tinggal kembali ke Chrome. Nah, kita kembali ke Google Chrome. Jadi dibiarkan terbuka tadi ya, teman-teman. Nanti di Google Chrome boleh buka tab baru. Tinggal diklik atau diketik localhost /8089 Ini semuanya sama. Jadi siapapun yang install yang diketik seperti ini, semuanya sama. Localhost /8089 Ini nanti saya share, ada videonya. Bisa juga saya share di grup supaya bisa diikuti. Nanti bisa dipraktikkan sendiri. Kalau ada masalah, ada hal yang tidak bisa ini, boleh kita sharing lewat WA atau via yang mudah ini. Nah, setelah diketik ini, tinggal di enter. Dia langsung berhasil terinstall tanpa aplikasi exam. Jadi proses installnya cepat, mudah. Tidak perlu ada coding-coding, konfigurasi, dan lain sebagainya. Yang ribet itu kalau kita pakai cara lama, pakai portable. Nah, ini sudah jauh lebih praktis. Karena Slim sudah mulai berkembang. Komunitasnya, karena komunitasnya besar, penggunanya besar, jadi dipermudah juga cara installnya. Ini sudah selesai, teman-teman mahasiswa sudah berhasil terinstall Slims-nya. Tampilannya seperti ini kalau masih baru. Nah, bagaimana caranya login supaya kita bisa masuk di sirkulasi, di keanggotaan, di penginputan bahan pustaka? Nah, boleh klik bagian atas ini, ada menu information ya. Information. Boleh diklik. Kemudian kita arahkan kursor ke link atas. Kita hapus bagian ini sampai di titik 2-nya. Sorry, sama dengan ya. Localhost 8089-boolean-index.php tanda tanya P sama dengan. Kemudian ketik login. Dan enter.
Nah, nanti halamannya seperti ini. Ketika masih baru diinstal, username dan passwordnya itu sama semua. Admin, huruf kecil semua. Admin. Passwordnya juga admin. Nah, untuk mengubah password atau username nanti ketika sudah login, jadi bisa diubah untuk keamanannya. Jadi kemudian klik login. Sudah masuk. Kita sudah masuk di database-nya Slims. Jadi tidak perlu waktu berjam-jam. Hanya waktu 10-15 menit sudah berhasil. Sudah cepat. Karena portable, ya praktis. Kita sudah bisa melihat ada menu bibliografi, kemudian sirkulasi. Ini kita bisa ubah bahasanya. Supaya lebih mudah mungkin bisa pakai bahasa Indonesia. Atau mungkin bahasa Arab, bahasa Jepang juga ada beberapa pilihan bahasa. Tergantung yang mana lebih memudahkan pustakawannya. Jadi ini berbahasa Inggrisnya, ada bibliografi, sirkulasi, keanggotaan atau membership, kemudian ada file master, stock text, system, reporting, serial control, dan logout. Juga ada beberapa menu di sisi lain. Nah, untuk mengubah nanti baik username-nya, kalau mau username baru, kemudian sosial medianya, upload fotonya, ini mungkin kita bahas lebih lanjut nanti. Tapi untuk sekarang ini, teman-teman mesti paham dulu bagaimana menginstal Slims dari awal sampai dengan berhasil diinstal. Itu dulu yang paling penting, teman-teman bisa. Nah, untuk bagaimana pengelolaannya di dalam, nanti kita akan bahas lebih lanjut nantinya. Mungkin ada pertemuan berikutnya untuk terkait ini. Bagaimana nanti menginput bahan pustaka, bagaimana menginput anggota perpustakaan, bagaimana memanfaatkan sirkulasi. Itu nanti kita bahas mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertemuan-pertemuan setelah ini. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana teman-teman bisa menginstal dan berhasil masuk tampilannya seperti ini. Oke, baik teman-teman mahasiswa, mungkin saya akan review sedikit beberapa dari tugasnya teman-teman mahasiswa. Izin ada Bapak Adi Saputro. Ya, siap, Bapak. Oh ya, pagi Pak. Pagi. Sudah di perpustakaan Pak hari Sabtu. Ya, ini tadi di rumah internetnya down, Pak. Akhirnya lari ke sekolahan aja. Supaya lebih kondusif Pak. Biasanya mungkin di rumah ada. Iya. Iya. Iya, Pak. Di perpustakaan mana Pak? Kayak di SMP Negeri 5 Kota Kediri. Di SMP Pak ya. Sudah berapa lama Pak di perpustakaan mengabdi? Dari 2016. Sudah lama Pak. Lebih lama dari saya jadinya. Di perpustakaannya sudah terinstall Slips-nya Pak ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Dari 2016. Tapi dari Slimnya dulu masih coba-coba itu, Pak. Raba-raba. Dan bisa terinstall mulai Slim 7. Terus nyoba di-upgrade ke 8. Sekarang sudah 9. Oh, sekarang Slims berapa Pak? 9, Pak. Sudah 9. mulai Jadi 9. di-update Pak ya? Ya. Oh ya. Karena Slims 7 itu, saya juga pertama kali install Slim, itu di versi Slims 7, Cendana. Iya. Iya, Cendana. Cendana. Nah, kemudian sempat pindah ke Slims 8, Acacia. Iya, Acacia. Tidak lama, sekarang sudah ada Boolean versi 9. Ya. Boolean juga sudah mengalami beberapa kali perkembangan.
Dari yang pakai exam, Ya, sekarang sudah tidak pakai exam, Pak. Sudah portable. ya, Mudah, ya. seperti tadi. Eh, oke, saya buka tugasnya Bapak ya, izin Pak ya. Ya, siap. Nah, jadi di sini Bapak Adi sudah memaparkan bagaimana tutorial install Slims-nya. Cuma yang saya lihat di sini, ini sudah bagus Pak, sudah sesuai. Dan sudah berhasil, saya lihat di hasil ini laporan yang disusun. Nah, cuma masih menggunakan exam. Ya. Ah, ini cara lama Pak, sebetulnya. Cara lama, saya juga pernah paket ini, cuma sedikit lebih ribet lah. Karena ada beberapa yang harus dikonfigurasi, harus ini di startnya, konfigurasinya. Jadi lebih banyak detail-detail yang harus diperhatikan, baru kemudian Ya. hasil terinstall. Tapi kalau sudah terinstall Slims di perpustakaannya Bapak, saya kira sudah mampu lah, sudah bisa. Ya, itu kemarin juga Pak, install lagi Pak, di PC yang lain. Soalnya takutnya nanti ganggu yang exam yang sudah di sekolahan. Akhirnya kita cari yang PC lain buat praktek ini. Boleh Pak. Nanti bisa juga diinstal yang versi portable. Karena beberapa fiturnya juga ada yang bertambah, dikembangkan di dalam. Tinggal backup datanya untuk lebih indah. Ini sudah cukup bagus, Pak. Sudah bisa. Tinggal ini. Saya menawarkan untuk teman-teman mungkin yang belum bisa atau belum pernah install Slims, boleh pakai cara yang tadi saya paparkan. Lebih praktis. Sudah ada versi portable-nya. Tidak ribet lagi. Hanya cukup install software-nya, kemudian diikuti perintah-perintah berikutnya. Ya, perlu ada lagi aplikasi pihak kedua, apalagi ketiga. Jadi jauh lebih mudah. Nanti saya share juga di grup bagaimana simulasinya. Ada video yang versi portable dan file yang tadi saya tampilkan juga materi-materi saya juga nanti bagikan supaya ada tambahan bacaan dan juga ada modul ya yang bisa diikuti. Kemudian nanti ketika misalnya teman-teman mahasiswa sedang menginstal dan ada kendala atau ada hal-hal yang kurang dipahami atau gagal dan lain sebagainya, boleh ditanyakan. Insya Allah saya siap terus 27 jam, 24 jam. Ya boleh berbagi. Mungkin kebanyakan di sini kita sama-sama pustakawan, teman-teman mahasiswa. Jadi lebih ke sharing session saja. Jadi sudah ada. Saya juga senang ada rekan baru, rekan teman dari berbagai perpustakaan. Mungkin tadi ada dari Jogja, ada Ibu Bernadetta dari Jogja, juga ada tadi siapa tadi yang dari Jogja ya? Ya. Pak. Oh iya, ada Ibu Erisa. Saya sebenarnya bingung mau panggil teman-teman, adik-adik, ibu bapak, soalnya kayaknya saya lebih muda dari teman-teman mahasiswa. Ya, jadi enggak apa-apa, bukan mengajar tapi lebih ke berbagi pengalaman sharing session. Iya, saya juga paham biasanya mahasiswa di UT itu mahasiswanya Bapak, izin ya, kenapa Ibu? saya sembari mendownload Pak karena kemarin tidak berhasil. Oh ya, boleh Bu. Silakan Iya, Pak. di-download. Ikuti saja tutorialnya. Kalau ada kendala boleh ditanyakan. Nanti saya Iya, bantu. Pak, siap, Pak. Ini masih sementara mendownload, Pak. Ya, boleh Bu. Iya, Insya Allah Pak. ini sangat mudah Bu, praktis. Tidak Iya, mungkin. Pak. Pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Kalau yang pakai exam, itu yang butuh effort lebih.
Yang Iya, paling kemarin saya mencoba pakai exam, Pak, tapi tidak berhasil sampai yang di tampilan itu, buliannya itu, tidak berhasil sampai di situ. yang jadi kendala biasa kalau pakai exam itu konfigurasinya, sinkron Ya, mungkin di mensinkronkan situ, Pak, yang kurang. exam ya dengan softwarenya itu kadang yang sulit. Saya pun di awal waktu masih pakai exam berulang kali baru berhasil. Berkali-kali lihat tutorial, panggil teman karena ada beberapa tahap-tahap yang sedikit butuh ketelitian baru bisa berhasil. Nah, versi portable ini sudah lebih mudah, jauh lebih mudah. Jadi kami juga berharap teman-teman ini bisa jadi bekal sebelum mungkin mengabdi lebih ini di perpustakaan. Mungkin ada teman-teman dari yang lain juga yang ingin berbagi bagaimana di perpustakaannya, apakah belum terinstall Slims-nya atau ada yang belum ini ya, belum mengabdi di perpustakaan. Kayaknya semuanya sudah mengabdi di perpustakaan deh. Jadi tinggal bisa langsung menerapkan ilmu yang didapatkan pada saat kuliah gitu. Pak, Oh, izin ini tanya, iya, Ibu Fitriani. yang untuk tugas satu ini, kan kita sudah misalnya saya sampai misalnya udah login, udah selesai mendownload ya kan, terus login. Itu username-nya sama password-nya memang harus admin. Karena kan di tugas satu itu ada yang tugas praktik itu setelah instalasi selesai maka perlu melakukan konfigurasi seperti nama, alamat, template, dan lain-lain itu. Nama perpustakaannya harus diisi dengan nama mahasiswa. Nah, itu kalau versi lama. Kalau cara pakai exam seperti itu, Bu. Itu bagaimana ya, Pak? Nah, makanya kita installnya pakai yang versi portable. Mungkin tidak perlu lagi ada konfigurasi dari harus ada yang detail-detail yang tadi Ibu tadi sampaikan. Nah, dengan versi portable tadi tinggal dimasukkan username dan password admin itu sudah login. Jadi tidak perlu lagi ada teknis yang tadi seperti Ibu sampaikan. Saya sempat baca kayaknya tugasnya Ibu deh. Disebutkan. Ya, ada Iya, makanya itu kan gitu saya. Atau hanya langkah-langkahnya saja sampai setelah itu dikirim aja screenshot. Udah nggak usah pakai, yang penting namanya admin dulu gitu, Pak. iya, betul Bu, seperti itu saja. Mungkin yang diarahkan oleh Bapak Izin Pak Arsil, saya mungkin perlu sampaikan terkait dengan ini. Oh iya Pak. Iya. Iya. Jadi untuk langkah-langkah yang disampaikan melalui aplikasi itu memang seperti itu ya. Karena dia diarahkan untuk menggunakan exam, bukan menggunakan portable. Tetapi standar untuk kelulusan di dalam tugas satu ini adalah yang penting sudah berhasil terinstall dan siap untuk digunakan. Jadi untuk langkah-langkahnya itu hanya sebagai tambahan saja buat teman-teman, bahwasanya ketika menginstal menggunakan exam itu seperti itu. Jadi diberikan cara lama, tetapi dengan cara yang baru ini, portable ini, ketika itu yang digunakan maka itu lebih mudah. Standarnya adalah yang penting sudah berhasil untuk terinstall. Itu saya anggap sudah lulus. Begitu Bu Fitriani ya. Jadi mau menggunakan versi exam atau portable tergantung yang mana yang dianggap lebih mudah dan simple untuk digunakan. Saya kira itu. Jadi boleh menggunakan versi portable, boleh juga menggunakan versi exam. Saya anggap sudah lulus, yang penting sudah bisa terinstall. Oke, terima kasih. Silakan lanjut Pak Arsil. Mengirim tugas. Terima kasih Pak. Saya belum mengirim tugas, saya kira ini enggak screenshot video, jadi nunggu sampai matang dulu, nunggu jam dulu gitu Pak. Berarti kita hanya kirim screenshotnya aja ya Pak untuk langkah-langkahnya itu ya Pak sampai selesai. Boleh. Oke Pak, terima kasih Pak.
Baik, Ibu Fitriani boleh, kan ada dua opsi, mau pakai yang portable atau mau yang menggunakan exam. Exam. Kalau saya menyarankan sih mending pakai portable, jauh lebih Iya, mudah, iya Pak. lebih efisien, lebih praktis, dan tidak membutuhkan atau tidak menambah penyimpanan tambahan. Portable pasti ada penyimpanan tambahannya untuk di ininya. Dan praktisnya karena hanya buka satu aplikasi saja. Hanya buka aplikasi Slims-nya. Tidak perlu buka dua aplikasi untuk aktivasi. Iya. Jadi lebih mudah. Mungkin karena ini ranah perkuliahan, jadi harus ada laporan hasil praktik mungkin. Jadi diminta sama Bapak bagaimana tahap-tahap penginstalannya. Tapi sudah ada pilihan, jadi boleh diinstal pakai portable ataupun tidak. Saya kira seperti itu mungkin bisa dipahami Ibu Fitriani ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau berbagi, ada yang mau berbagi cerita, atau mungkin ada yang sedang melakukan proses instalasi tapi ada gagal di tahap bagian mana, mungkin bisa diceritakan. Kami bisa bantu mungkin. Mungkin Ibu Nepri. Maaf Bu, suaranya enggak kedengaran. Belum ada Bu. Sepertinya Ibu Nepri lagi berbicara tapi tidak ada suaranya Bu. Kayaknya ada settingan di Zoom-nya Bu ya. Boleh mungkin sambil, boleh Bu di chat nanti saya ini. Sambil mungkin di teman-teman yang lain, mungkin ada kendala atau ada hal-hal yang belum dipahami. Boleh mungkin ditanyakan. Jadi teman-teman kalau mau installnya pakai exam, cuma itu lagi. Sekarang sudah ada versi portable. Ini yang lebih mudah lah. Bapak izin, Ya, saya sudah download, tapi tidak ada yang seperti Bapak yang bentuk file zip, dia langsung bentuk apa namanya itu, folder, tapi yang terkunci itu Pak. Apakah harus diekstrak lagi atau bagaimana? Nama foldernya apa Bu? PSLIM 972 X64. Tapi dia berbentuk folder Bu ya, bukan zip. Iya, berbentuk folder yang ada tanda resletingnya itu nah Pak. Oh, itu sudah zip itu Di Bu. dalamnya ada AMD 6. Oh, Ya. di dalamnya ada AMD 64. Oke. Terus saya buka ada yang HTMD, saya klik 2, ada pilihan running all, extract all, running sama cancel. Pilih yang mana Pak? Oke, kembali dulu Bu. Jangan dulu masuk di foldernya. Itu belum terekstrak sepertinya Bu. Cuma tampilannya mungkin beda sama yang saya perlihatkan tadi karena hanya apa ya? Mungkin kita punya komputer beda Bu, hanya itu. Tapi itu file zip itu Bu. Pak. Jadi yang file di download tadi Bu, boleh diklik kanan, kemudian extract here. Ekstrak di sini. Kanan, extract all. Ya, Bu. Sudah mengekstrak itu? Masih proses Pak. Ya, itu tergantung laptopnya Ibu. Kalau cepat biasanya tergantung spesifikasinya. Langkah-langkahnya nanti saya share Ibu supaya bisa diikuti tutorialnya. Baik Pak. Kalau tampilan mungkin ada yang sedikit berbeda, tapi secara tahap itu sama saja Bu. Yang membedakan kadang versi laptopnya atau aplikasi yang dipakai untuk membuka file. Itu saja yang biasa membeda. Insya Allah ini mudah Bu. Ibu sudah mengabdi di perpustakaan Bu?
Kebetulan saya tata usaha, Pak. Cuman Oh, karena di sekolah saya itu kan belum ada perpustakaannya, Pak, dan tenaganya juga tidak ada. Tapi kita hmm, punya banyak koleksi buku, jadi saya mau ini biar mengelola ada gitu. biar bisa diinput, Pak. Hmm. Kalau punya banyak koleksi tapi tidak punya perpustakaan, terus apa bukunya disimpan. Disimpan di ruang kelas yang kosong, Pak. Kami ada ruang RKB yang kosong, itu yang digunakan sementara. Oh, seperti itu, Bu ya. Itu juga jadi tantangan kita sih sebetulnya. Ya, orang yang mengabdi di perpustakaan punya banyak suka duka. Mungkin salah satunya Ya, Pak, baik betul. ketersediaan fasilitas. Jadi tantangan tersendiri juga sih itu. Mungkin dengan Iya. adanya inisiatif seperti Ibu mau mengelola perpustakaan, mungkin nanti ada perhatian dari pimpinan sekolah supaya bisa diberikan ruangan lah khusus tadi. Jadi pengelolaan perpustakaannya bisa jauh lebih efisien. Seperti itu, Bu ya. Ya, Eh, Pak. ya, boleh nanti kalau diinstal, Bu, diikuti tutorialnya. Kalau ada hal-hal yang di ini mau ditanyakan boleh nanti. WA saya yang tadi malam kirim link Zoom itu Ya, Pak. punya WA itu. Nanti saya bantu, Bu, Iya. insya Allah. Kalau Iya. ada kesempatan. Oh ya, saya tadi ada chatnya dari Ibu Nepri ya. Oh, di chat WA maksudnya, Bu ya. Boleh nanti, Bu, di WA saja, Bu, kalau misalnya ini. Soalnya tidak terdengar, Bu, sampai sekarang. Mungkin nanti kalau ada yang mau diceritakan, ada yang mau ditanyakan, boleh nanti. Mungkin ada settingan ini di laptop ya, Bu, yang bermasalah. Soalnya tidak ada suaranya, Bu. Mungkin dari teman-teman mahasiswa yang lain, mungkin ada yang mau berbagi cerita pengalaman atau ada yang mau ditanyakan. Pak, izin tanya, Oh, Ya, Ibu Fitriani. eh, kami kan di sekolah menggunakan Inslide. English Slide. Oh ya. Mm-mm. Terus ini kan saya masuk di pengembangan perusahaan digital, kita pakai Slim ya, Pak. Kalau tugas Itu perbedaan. tugas yang diarahkan sama Pak Shainal Lims. Maksudnya itu di aplikasi itu perbedaannya gimana ya, Pak? Sebetulnya kalau secara fitur hampir sama saja. Yang membedakan English Lite ini kan dikembangkan oleh Perpusnas. Jadi Perpustakaan dikembangkan oleh nasional Perpustakaan RI ya Nasional. kan? Ya, jadi kalau kita menggunakan English Lite itu terintegrasi langsung dengan Perpusnas. Jadi ada fitur-fitur tambahan. Itu yang membedakan mungkin dengan Slims. Slims ini secara internasional digunakan. Jadi bukan cuma di Indonesia, beberapa negara lain juga di perpustakaan itu menggunakan Hmm, Slims. Beda English Lite memang hmm, dia lokal, hanya di oke. apa namanya hanya di Indonesia. Terus English Lite ini tuh digunakan oleh dinas perpustakaan provinsi dan daerah. Jadi perpustakaan umum itu pasti pakai English Lite karena memang diarahkan dari Perpusnas. Jarang sih sebetulnya sekolah pakai English Lite. Saya pun masih betah menggunakan Slims ketimbang English Lite. Kenapa tidak beralih ke English Lite walaupun Perpusnas punya? Karena penyimpanannya sedikit berat. Dia punya penyimpanan di laptop komputer itu sedikit berat, ada tambahan ininya. Dan proses installnya saya tidak tahu ya. Kayaknya lebih lebih rumit juga deh kalau mau dibandingkan dengan Slims. Kami Atau kemarin itu Islet yang install ada pelatihan di Hotel Polonia Medan, Pak. Jadinya ada teknisi yang menginstal. hmm. Jadi saya kira kemarin tugasnya buat video, oh tunggulah dulu rupanya hanya screenshot. Jadi setelah inilah saya memproses untuk tugas, Pak. Oh iya, boleh Bu. Tapi tidak ada salahnya Bu install Slims.
Mungkin di laptop Oh, sendiri. untuk perpustakaan. Ya, boleh Bu. Mungkin untuk tambah-tambahan skill, bagaimana menginstal Slims, kan tidak ada salahnya untuk tambah pengetahuan. Meskipun sudah Iya. ada English Lite di perpustakaannya, mungkin bisa install sendiri di laptop sendiri pakai Slimsnya, supaya tahu juga, oh gini cara installnya, oh ini perbedaan fiturnya di dalam eh, fitur-fitur atau menu-menu yang ada di English Lite dengan Beranda ini Teams. ada. Ya, betul Bu. Jadi ada perbandingan nanti kalau sudah berhasil Ibu install. Jadi tidak ada Iya, iya. salahnya. Walaupun sudah ada English Lite, boleh install juga Slims-nya nanti untuk tambahan gitu. Itu Bu ya. Jarang Bu saya Iya. dapat teman pustakawan di sekolah tapi pakai English Lite. Biasanya yang perpustakaan umum, perguruan tinggi, sudah lama Bu terinstall English Saya Lite. di perpustakaan sekolah. Oh iya Bu. Dan English Lite juga tidak sefamiliar Slims. Nah, yang jadi perbandingan juga, Slims itu komunitasnya luas Bu, banyak. Kita mau tutorial di YouTube banyak sekali kalau Slims. Ada grupnya di Telegram, di WA, banyak teman-teman komunitas lah. Kalau English Lite agak terbatas, kayaknya kita harus ke dinas kah, Bu, supaya tahu bagaimana teknisnya, bagaimana pengoperasiannya. Jadi sedikit lebih ada tantangan tersendiri kalau mau pakai English Lite. Jadi cuma tentu bagus juga karena itu produk lokal buatan Perpusnas. Beda Slims dari luar kita adopsi. Seperti itu Ibu Fitriani. Ya, terima kasih Pak. Baik Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin juga ada pengalaman atau cerita. Selamat pagi Bapak, izin bertanya. Iya Bu, Ibu Bernadetta Ida. Ya, mohon izin Bapak, di sekolah kami itu kan di Slimnya itu ada pilihan untuk label barcode yang warna Bapak. Nah, itu kan kalau yang di portable itu apakah ada coding-codingnya kah atau tidak? Karena waktu itu kan saya lihat, saya kan sudah berhasil instan Slim tapi pakai SAN Pak. Nah, itu belum ada pilihan yang di bibliografi itu yang cetak label barcode warna. Nah, sebenarnya di Slim itu kan ada, itu Pak, apa kalau yang klasifikasi karya umum warnanya bisa biru yang labelnya itu. Nah, itu apakah kalau yang portable itu apakah bisa tanpa coding atau tetap pakai coding Pak? Karena kemarin saya coba itu, aduh Pak, agak pusing gitu karena saya cuma menambah plugin ini Pak, plugin kunjungan. Nah, itu kan berarti harus masuk ke Notepad++ juga pokoknya agak ribet begitu. Nah, kalau yang portable ini apakah bisa tanpa coding atau bagaimana? Karena kalau yang di sekolah saya itu soalnya labelnya sudah ada pilihan warnanya Bapak. Jadi untuk yang karya umum itu biru, kemudian untuk agama itu coklat, seperti itu. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Bu. Masya Allah luar biasa sekali Bu. Berarti sudah berhasil install Slims dengan pakai exam Bu ya? Iya sudah Bapak. Ya, jadi yang membedakan portable dengan yang pakai exam ini, exam itu fungsinya untuk database. Jadi ketika ada yang mau dimodifikasi harus buka exam dulu, baru memodifikasi yang mau dimodifikasi. Harus buka di database. Database-nya aplikasi pihak kedua atau ketiga. Dalam hal ini exam. Nah, kalau portable ini dia juga punya database, tapi tidak perlu pakai exam lagi. Database-nya yang tadi saya perlihatkan. Tidak ya, saya share screen lagi. Nah, yang ini Bu, ada dua file tadi yang saya klik buka. Ini database-nya. Jadi ini pengganti exam-nya. Dia punya coding tersendiri, database tersendiri. Tapi tidak perlu diutak-atik, untuk memodifikasi seperti barcode yang tadi ini, itu sudah ada fiturnya di dalam Slims Bu. Nah, mungkin karena untuk pertemuan ini
targetnya adalah bisa menginstal Slims, mungkin ada nanti pertemuan kita bahas itu. Bagaimana memanfaatkan, mengelola fitur-fitur yang ada di dalam Slims, termasuk mungkin nanti modifikasi barcode kah, bahkan sekarang sudah ada format format kartu anggotanya sudah bisa dicetak sendiri. Jadi tidak perlu lagi desain di Canva, di CorelDRAW, sudah bisa bikin kartu anggota sendiri di Slims terbaru. Juga banyak fitur-fitur lain yang lebih kaya lah untuk kita bisa manfaatkan. Itu mungkin akan jadi pembahasan kita di kalau ada kesempatan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, Ibu. Saya juga seperti itu, Bu, untuk memudahkan memilah, mengklasifikasi jenis koleksi, bisa pakai warna karena apalagi kalau di sekolah itu kita cenderung visual, kita punya kita punya siswa. Jadi kalau visualnya itu warna, siswa kadang lebih mudah juga memahaminya ketimbang kalau pakai angka atau huruf. Warna itu lebih. Siswa Bapak, ya. Iya betul, Bu. Saya juga di sekolah jadi ya benar, Bu. Siswa sekarang itu sukanya visual, apalagi yang warna-warna itu. Jadi sangat membantu. Mungkin nanti, Bu, saya bisa bantu. Iya. Saya izin Bapak, soalnya kalau untuk yang kolom berwarna itu juga memudahkan kami. Terkadang anak itu meletakkannya tidak sesuai klasifikasinya, Pak. Jadi itu kelihatan sekali tidak tepat begitu. Jadi ada teman yang mau pinjam itu bingung bukunya kok tidak ada. Ternyata naruhnya itu tidak yang berbeda gitu. Jadi kalau menggunakan label warna itu kami mudah sekali untuk segera mengetahui kalau bukunya itu beda di rak klasifikasinya itu tidak pada tempatnya. Izin Pak bertanya. Betul. Bagus sekali, Bu Bernadetta. Itu bisa diterapkan juga sama teman-teman pustakawan lain untuk memanfaatkan warna untuk pembagian klasifikasinya. Itu buku-buku. Mungkin bisa dikasih warna setiap kelas biasanya kan kita menggunakan di DC, Bu, ya. Dewey Decimal Classification. Ada kelas 00, 100, 200, itu bisa dikasih warna tersendiri untuk pembagian ininya. Jadi mudah di rak pengelolaannya, shelvingnya, penataannya di rak, jadi lebih mudah. Begitu juga dengan barcode-nya nanti. Itu nanti kita pelajari. Terdapat itu fiturnya. Ada tadi teman-teman mahasiswa yang mau bertanya? Izin bertanya, Bapak. Oh ya, Pak Adi Saputra. Ya, Silakan, terima Pak. kasih. Untuk Slim Portable, memang saya belum pernah mencoba, baru ya kali ini mau mencoba. Yang saya tanyakan untuk cara install Slim Portable ini di PC yang sama akan berpengaruh ke Slim yang awal aplikasi sudah saya pakai di Iya. perpustakaan. Kira-kira berpengaruh apa tidak? Terima kasih. Baik, Pak. Sebaiknya menggunakan perangkat lain sih, Pak. Saya belum pernah coba kalau menggunakan exam dengan portable di perangkat yang sama apakah mempengaruhi atau tidak. Cuma alangkah baiknya mungkin untuk karena Bapak sudah terinstall Slims-nya, Iya. mending tinggal dilanjutin aja, Pak. Tinggal dikembangkan mungkin fiturnya, dilanjutin aja. Tapi untuk aktualisasi supaya paham juga bagaimana menginstal dari awal dengan versi portable, mungkin Bapak punya perangkat lain, sebaiknya pakai perangkat lain saja, Pak, supaya tidak ini. Saya belum pernah coba sih, Pak, apakah mempengaruhi atau tidak. Wah. Ya. Terus ini tadi coba saya download, terus isinya yang sudah saya ekstrak kok berbeda, Pak, ya, sama yang Bapak Betul, Pak. tadi. Kok beda, isinya folder itu kok nggak sama, namanya juga nggak sama. Itu tadi juga yang Boolean yang saya 9 Boolean itu yang saya download untuk portable-nya itu tadi. Oh ya. Oh, tadi sudah download, Pak, ya? Yang versi Sudah portable. Ya, sudah download. 64 bit apa 32 Ya, bit? ya 64 bit. 4 bit. Ini tampilannya ini HTTPD, MariaDB, HTTPD lagi, terus MariaDB, terus README. Ada 5. Itu sudah betul, Pak.
apa namanya? Tapi sudah diekstrak Pak sebelumnya dari Sudah saya, luar biasa. ya sudah saya ekstrak, ini Ekstrak. sudah, ya. Terus Itu nanti, ya, ya, itu tinggal nanti, diklik yang apa tadi yang Haryadi apa httpd ini yang ada logo gear. oh ya, Nah, HTTPD itu, Pak. itu Ya, diklik. Eh, Dua-duanya diklik, Pak. Tapi yang pertama dulu, nanti ada permintaan konfirmasi di situ, diklik saja. Terus ini. di-minimize, dan yang satunya lagi dilakukan hal yang sama. Ini perlu di-enter nggak, Pak, untuk yang HTTPD ini? Sudah Eh, saya buka, terus di-enter dulu atau nggak usah, cuma dibuka aja gini? Nggak perlu, Pak. Di-minimize kalau sudah terbuka. Sudah ada layar kayak coding-coding itu, Pak. Oh iya, siap. Ah, Setelah itu baru yang MariaDB itu betul, Pak. nah, Tapi di-minimize, Pak, ya. Jangan ditutup. oh, nggih. Di-minimize. Siap-siap. Izin bertanya, Pak. Oke, Ibu Nepri, sudah ada suaranya, Bu. Pak, Iya, maaf ya, Pak. izin Bu. Pak Adi mungkin bisa sambil ini diikuti ininya. Kalau ada nanti kendala boleh Pak. Saya di ini. Ya, makasih Iya, Pak. Pak. Nepri, Izin, silakan. Pak. Mungkin tadi hampir sama pertanyaannya dengan Pak Adi mengenai penggunaan portable slim portable dengan slim menggunakan SAM. Yang saya mau nanyain Pak, bagaimana plus minusnya menggunakan slim menggunakan SAM dengan slim yang menggunakan portable Pak? Baik Ibu. Itu Dan saja. bagaimana kalau diterapkannya ke kita Pak yang pengguna perpustakaan sekolah sehari-hari gitu Pak. Baik Ibu. Karena memang Pak, maaf sebelumnya Pak, kita dari perpustakaan sekolah sebelumnya memang pernah mendapatkan supervisi dari perpustakaan daerah dan dari perpustakaan daerah menyarankan untuk menggunakan si English Lite Pak yang bawaan dari perpustakaan nasional Pak, dan pada saat menggunakan si slim ini memang mungkin saya masih agak bingung Pak, gitu Pak. Paham Bu. Makasih Pak. Izin Bu, sebelumnya Ibu di perpustakaan sekolah kah, di daerah kah, provinsi kah? Iya Pak, perpustakaan sekolah Pak, perpustakaan SMP. SMP Bu ya. Iya Pak. Baik Ibu. Pertama, SLIMS itu dari mancanegara, Bu. Jadi bukan hanya Indonesia yang pakai, pustakawan, perpustakaan di luar, negara-negara tetangga juga pakai SLIMS. English Lite itu produk lokal. Yang buat itu, yang canangkan itu Perpusnas. Made in Indonesia. Jadi itu kita punya ini. Nah, kalau mungkin ada supervisi, pasti yang diarahkannya English Lite. Karena secara itu produknya Perpusnas. Perpusnas, perpustakaan provinsi, perpustakaan daerah, itu pasti menggunakan English Lite. Beberapa perguruan tinggi juga. Sekolah-sekolah tentu boleh menggunakan English Lite. Tapi apa yang membedakan? Seperti pertanyaannya Ibu Nepri, apa yang membedakan kita menggunakan SLIMS dengan English Lite? English Lite ini itu tadi, pertama penyimpanannya cenderung lebih berat. Dia cenderung butuh tambah penyimpanan karena dia sedikit lebih berat. Proses installnya juga tidak semudah SLIMS. SLIMS apalagi sudah portable. Butuh teknisi mungkin dari yang lebih paham. Seperti tadi yang diceritakan sama Ibu Fitriania yang ada teknisi datang untuk instalkan English Lite-nya. Nah, itu. Iya, Pak. Orang teknisi dari sekolah kan ada pelatihan dari daerah. Datanglah dari Jakarta ke daerah Sumatera Utara. Terus ada perwakilan dari pihak sekolah untuk pelatihan di Hotel Kolonia. Jadi bawalah teknisi satu dan kepala perpustakaan. Saya sebagai administrasi perpustakaan tidak ikut. Jadi begitu selesai pelatihan,
Hasilnya Slim itulah digunakan di sekolah kami. Karena sebelum-sebelumnya belum ada ikut pelatihan untuk yang Slim. Oh, maaf, untuk yang Insta Slide tadi yang digunakan di sekolah kami. Karena belum ada ikut pelatihan Slim kami dari perpustakaan sekolah SMK Negeri 1 Kutalim Baru. Baik. Selama saya di sekolah itu. Terima kasih, Bu. Jadi itu yang jadi tantangannya, Bu. Kita komunitasnya masih ini terbatas. Mau cari tutorialnya juga belum sebanyak Slims. Itu sih yang jadi kekurangannya buat English Slide. Makanya kebanyakan atau kita mau lebih mudah ya kita menggunakan atau memanfaatkan Slims ketimbang English Slide. Terus pertanyaannya tadi Ibu, sudah keluar ya Ibu Triani? Tidak ada saya lihat di layar. Mungkin terkendala jaringan ya. Iya, yang membedakan portable dengan yang menggunakan exam, itu tadi portable lebih praktis, menggunakan exam sedikit lebih rumit karena ada coding-coding, ada konfigurasi yang harus di detail-detailnya harus diperhatikan baru bisa berhasil diinstal. Saya pun berkali-kali waktu pertama install Slims yang masih menggunakan exam baru bisa berhasil. Jadi butuh ini ya Ibu Nepri. Jadi yang membedakan itu Bu. Selain portable karena lebih praktis, exam membutuhkan tambahan penyimpanan, kemudian fitur untuk menginstalnya juga sedikit lebih rumit karena ada coding-coding dan fitur-fitur ininya. Database-nya untuk kalau kita mau mengubah tampilan di Slimska atau mengganti nama tertentu ke icon, logo, apapun itu, kita harus buka exam lagi. Jadi bolak-balik di satu aplikasi ke aplikasi karena database-nya di exam, sementara di portable ini sudah tidak ada ini exam. Jadi tinggal buka Slims-nya, utak-atik di dalam. Kalau begitu Pak, untuk perpustakaan sekolah seperti kita, baiknya itu menggunakan Slim yang menggunakan SEM atau yang menggunakan portable, Pak? Portable. Kalau sudah terinstall, sekarang sudah ada exam, yang masih pakai exam tapi sudah terinstall, sebenarnya tidak masalah Bu, itu dipertahankan karena nanti ribet sendiri lagi, install yang portable, backup datanya lagi yang jadi problem. Tapi karena kita di ranah perkuliahan, ada namanya belajar. Mungkin kalau Ibu punya perangkat lain boleh diinstal yang versi portable supaya tahu juga gini caranya, teknisnya seperti ini. Sewaktu-waktu misalnya Ibu yang mana tahu rezekinya mengabdi di tempat lain atau tiba-tiba yang versi exam bermasalah, kan sudah ada bekal untuk install versi portable yang lebih mudah jadinya. Jadi bukan soal sudah terinstall atau enggak, tapi sudah tahu atau enggak. Kalau enggak, ya kita bagaimana caranya supaya kita bisa tahu. Jadi walaupun sudah terinstall, kita belajar supaya mengantisipasi hal-hal yang tidak mungkin tidak ingin, hal yang tidak diduga lah ke depan untuk jangka panjangnya. Di keilmuannya seperti itu. Nanti saya share Bu file yang sudah saya tadi ini di slide. Nanti saya share. Ada juga video tutorial yang versi portable, jadi lebih mudah diikuti nanti tutorialnya, bisa diinstal. Kalau di proses tahap penginstalannya ada masalah, insya Allah saya siap Bu membantu. Tinggal dihubungi saja bagian mana. Tapi saya yakin kalau diikuti tutorial ini mudah. Yakin pasti bisa lah terinstall. Itu saja Bu dulu Bu untuk tahap pertama. Kita bisa menginstal Slims. Kalau berhasil berarti di tugas pertamanya teman-teman mahasiswa seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak itu sudah selesai. Jadi bisa berhasil install Slims-nya mau pakai exam atau portable.
Tapi kalau saya menyarankan boleh pakai portable. Jauh lebih mudah, lebih praktis. Nah, untuk mengenal bagaimana fiturnya, menu-menu yang ada dalam Slims, mungkin ada pertemuan lagi nanti. Kita akan menggali bagaimana memanfaatkan sirkulasinya, menginput bahan pustakanya, menginput anggota perpustakaannya, atau membersihnya, dan fitur-fitur lain. Itu nanti bisa kita bahas di pertemuan-pertemuan berikut. Saya kira untuk hari Bapak izin Oh iya, boleh Bu Ayah Sari. untuk yang belum bisa download Slimnya, jadi tugasnya diperbaiki Kak, Pak. Mungkin soal itu saya kembalikan ke Pak Zainal. Oh ya, boleh Pak. Iya, yang bagi yang belum mengumpulkan tugasnya, saya berikan kesempatan untuk menyelesaikan, ya, saya tuntaskan penilaiannya, tapi secepatnya, jangan ditunda-tunda lagi, jangan sampai ke pekan depan. Jadi paling lambat hari Ahad esok itu sudah terkumpul semua, bagi yang belum, dan bagi yang belum mengerjakan sesuai dengan tugas yang diminta, misalnya belum ada hasil screenshot kompres dari instalasi Slims-nya, baik menggunakan exam atau menggunakan portable, itu harap untuk direvisi. Karena saya melihat ada yang tidak melakukan screenshot, ya itu wajib untuk direvisi. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan Pak Arsi. Baik Pak, makasih banyak Pak. Ya, nanti saya juga bagi ininya PPT-nya dan juga video. Jadi bisa lihat tutorial dan juga untuk membantu tugasnya teman-teman mahasiswa bisa lihat yang bagian-bagian mana yang bisa di screenshot dan diberi penjelasan sampai mulai dari download file sampai dengan berhasil diinstal. Kalau versi portable, insya Allah lebih praktis juga tugasnya. Tidak akan terlalu banyak hasil screenshot lagi karena tahap-tahapnya sudah lebih efisien lah untuk ininya. Kalaupun yang mau mempertahankan pakai exam bukan jadi problem juga karena itu jadi opsi. Kembali ke yang mana mungkin ada yang terlanjur sudah menguasai juga yang versi exam. Boleh itu mungkin bisa dipakai untuk penyelesaian tugasnya. Saya juga sudah review tugasnya teman-teman mahasiswa, meskipun semuanya boleh dibilang semuanya ya masih menggunakan exam. Karena mungkin kebanyakan di tutorial itu di YouTube, di berbagai platform itu tutorialnya kebanyakan sih memang masih menggunakan exam. Nah, belakangan ini terbaru ternyata sudah ada portable. Saya tuh sudah tidak pakai exam lagi, sudah ada database di dalamnya. Jadi itu Ya. mungkin bisa jadi tambahan ini. Ya, Pak Zainal. Kalau diarahkannya di aplikasi Pak, itu memang menggunakan exam. Jadi teman-teman mahasiswa mengikuti arahan atau tahapan yang disampaikan oleh materi tersebut, gitu Pak. Jadi tapi bukan itu yang menjadi syarat utama bahwa harus menginstal menggunakan exam, bukan itu ya. Tetapi kalau berhasil menggunakan exam, itu dilanjutkan dan intinya sudah terinstall. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan metode penginputannya, kemudian juga nanti cara salah satunya adalah barcode dan juga kartu anggota Pak Arsil ya ke depannya di pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan hal-hal terkait dengan apa yang belum dipahami mengenai praktiknya. Iya. Jadi materi sudah selesai Pak Arsil ya? Untuk hari ini? Ya Pak, sepertinya sudah bisa ini Pak. Tinggal menunggu dan semua teman-teman sudah berhasil menginstal, jadi bisa melangkah ke tahap bagaimana penginputan, bagaimana mengenal fitur-fitur di dalam. Saya kira seperti itu Pak. Oke, iya. Jadi saya tunggu tugas dari teman-teman untuk merevisi bagi yang belum sesuai dan yang sudah sesuai, yang sudah nanti dilihat nilainya saja. Nanti dilihat nilainya. Kalau saya belum berikan nilai sampai esok,
sampai sebentar ya, bentar jam pukul 23.59 belum ada nilainya terlihat, maka itu artinya harus direvisi. Tapi kalau sudah nilainya ada di situ, berarti tidak perlu melakukan revisi. Kalau yang belum mengumpulkan sama sekali, saya tunggu batas waktunya sampai esok tanggal 2 pukul 23.59 ya paling. Teman-teman ada yang mau bertanya, silakan terkait dengan pertemuan hari ini. Saya kira sudah cukup ya untuk materinya. Terkait alur perkuliahan, mungkin ada yang mau bertanya atau gimana? Izin bertanya, Pak. Sudah cukup. Ya silakan Bu Erisa. Iya. Untuk web ini dilakukan lagi sesi berapa ya, Pak? Nanti sesi 2 dan sesi ketiga. Ada 3 kali sesi beserta hari ini. Oh, baik. Berarti untuk selanjutnya, untuk ini prosesnya tinggal melanjutkan yang sudah terinstal, tinggal melanjutkan untuk Melanjutkan. Oh, Melanjutkan. iya. Melanjutkan. Baik, Iya. terima kasih, Pak. Tidak lagi belajar menginstal. Iya. Iya. Baik, terima Oke. kasih, Pak. Makasih, iya. Makasih banyak untuk semua teman-teman yang sempat hadir pada hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan bisa di-upload di YouTube ya rekaman hari ini Pak Arsil ya, supaya bisa ditonton ulang oleh teman-teman dan juga yang tidak sempat untuk hadir hari ini. Tetapi kalau tidak hadir hari ini itu tentu ada nilai tersendiri dari saya ya. Kalau yang hadir hari ini itu ada nilai kehadiran, ada nilai tambah. Nah, kalau yang tidak hadir hari ini juga berkesempatan untuk menonton nanti rekaman dari Zoom ini. Ya, tapi nilainya berbeda dengan yang hadir. Ya, mudah-mudahan semua teman-teman ini bersemangat terus ya, dan bisa mendapatkan nilai yang baik, kalau bisa di atas baik ya, artinya sangat baik. Mudah-mudahan saya menginginkan semuanya bisa lulus. Amin. Ya, makanya saya ajak Pak Arsil kolaborasi supaya teman-teman bisa sharing sesama praktisi gitu. Kalau sharingnya dengan akademisi yang lebih banyak ke teori, saya lebih banyak memberikan teori saja. Tapi kalau yang praktisi ya langsung memberikan praktik dan juga bisa nyambung sharingnya. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk semuanya dan sehat selalu. Ya, silakan Bu. Untuk kehadiran kita nggak ada Silakan, Bu. mengisi lagi daftar kehadiran ya Pak?